Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hati inilah rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yizreel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Maka anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sepaca anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Ekla istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpah, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isiboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isiboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak dikulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan sampai Berseba." Dan Isiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negara ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal aku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isiboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah ku
diperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikut dia dengan menangis sampai ke Bahurit. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu berpihak kepada yang benar. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 16 menceritakan tentang bagaimana peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Kita melihat keluarga Saul dikatakan oleh firman Tuhan tadi kian lama kian lemah, sedangkan keluarga Daud semakin lama semakin kuat. Sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa keluarga Daud semakin kuat dan keluarga Saul semakin lemah? Kita percaya semuanya itu karena kebenaran. Karena apa? Daud hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian sebaliknya, Saul memiliki hati yang jahat kepada Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 6 sampai 16 kita melihat bagaimana peperangan keluarga Saul dan Daud semakin menjadi semakin panas. Kita melihat sebelumnya Abner berpihak kepada Isi-Boset. Kemudian entah dari mana Isi-Boset mendengar isu tentang perselingkuhan antara Abner dan Rispa, gundik ayahnya sendiri. Saul mendengar bahwa Abner dia menghampiri gundik ayah Saul, yaitu Rispa. Kemudian isu yang kemudian dituduhkan secara langsung oleh Isi-Boset membuat Abner perang. Ketika Saul mengatakan kepada Abner bahwa dia menghampiri gundik ayahnya, maka hati Abner sangat panas. Dia sangat marah. Dia tidak menerima keadaan tersebut. Karena apa? Karena dia selalu setia kepada Saul. Dia selalu taat kepada Saul, selalu berpihak kepada Saul. Tetapi entah dari mana Isi-Boset yang selalu ingin mencari kesalahan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus berpihak kepada yang benar. Kita tahu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Abner dituduh oleh Isi-Boset menghampiri gundik ayahnya, sehingga membuat Abner sangat marah, membuat Abner sangat kecewa. Dan kemudian akibatnya Abner menyatakan keberpihakannya kepada Daud dan akan mendukung Daud menjadi raja. Kesungguhan Abner terhadap ucapannya dibuktikan dengan adanya utusan yang dikirim kepada Daud untuk menyatakan dukungannya. Daud menyambut positif keinginan Abner dengan syarat agar ia membawa Mikhail, anak perempuan Saul yang dulu dinikahi Daud. Selanjutnya Abner mengatur pertemuan dengan tua-tua Israel agar mereka mau mendukung Daud. Pada dasarnya orang-orang itu memang menginginkan Daud menjadi raja. Namun mungkin mereka dihalangi oleh Abner dan Isi-Boset. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam hal ini sebelumnya Abner berpihak kepada keluarga Saul. Dia berpihak kepada Isi-Boset. Namun karena Abner dituduh menghampiri gundik ayahnya,
Maka Abner kecewa sehingga membuat dia tidak berpihak lagi kepada Saul, tetapi dia berpihak kepada Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan Abner kepada tutup Israel saat mencari dukungan bagi Daud terasa janggal. Jika Abner memang tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, mengapa ia memerangi pasukan Daud sebelumnya? Karena ia ingin mempertahankan kedudukannya. Maka Abner merupakan contoh bagi orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak hidup berdasarkan kebenaran itu. Lalu mengapa ia kemudian mendukung Daud? Karena Isiboset telah menyakiti hatinya. Bukan karena ia tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi raja. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya Abner tidak berpihak kepada Daud. Namun karena dia dituduh, dia difitnah, jadi membuat dia merasa marah dan kecewa. Namun dia mendukung Daud, dia kembali berpihak kepada Daud, bukan karena dia tahu bahwa Daud adalah orang pilihan Allah, bahwa Daud adalah orang benar, tetapi karena dia kecewa sehingga dia berpihak kepada lawannya sebelumnya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam setiap kehidupan kita ada banyak hal yang kita lihat. Mungkin terkadang kita mau berpihak kepada yang benar, tetapi kita mungkin takut. Mungkin terkadang kita berpihak kepada orang yang jujur, mungkin kita takut karena keadaan, karena mungkin teman-teman yang di sekeliling kita. Kalau kita berpihak kepada yang benar, mungkin kita akan dibenci. Nah, inilah sekarang yang menjadi cerita dalam firman Tuhan hari ini. Abner, dia berpihak kepada Daud bukan karena kebenaran, bukan karena dia tahu Daud itu benar, tetapi karena dia ingin nama baiknya dipulihkan, karena kedudukannya supaya dia tetap tegak. Sidang dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perilaku Abner menjadi pelajaran penting bagi kita saat ini. Ketahuilah apa yang benar dan yang dikehendaki Allah, lalu bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu. Jangan hanya karena didorong oleh kepentingan pribadi yang bersifat menguntungkan. Artinya Abner berpihak kepada Daud bukan karena dia tahu Daud itu orang benar, tapi karena apa? Karena dia sudah dikecewakan sehingga dia berpihak kepada Daud. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus berpihak kepada yang benar. Kalau kita tahu kebenaran, mari kita mengikutinya. Jangan kita lihat karena kita sudah dikecewakan teman kita yang sebelah sini, kita terpaksa menjauh dari dia dan pergi ke teman yang sebelah sana. Karena apa? Karena mereka mungkin bisa menerima kita. Tapi kita harus tahu memilah-milah. Kalau kita tahu ini salah, kita tinggalkan. Namun mari kita mengikuti yang benar supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Hari ini saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap berpihak kepada kebenaran, menterangkan firman-Mu dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kau pun ada.